Buntut kasus pencucian uang 300 triliun rupiah, Kemenko akan periksa pegawai hingga wajib pajak. Sebelum menonton tayangan video ini dan memberi pendapat Anda di kolom komentar, diharapkan Anda menonton sampai selesai guna memahami isi berita ini. Pengacara pajak sering mengalami kejadian-kejadian yang ada supply dan demand lah. Disebutkan dalam tanda kutip ada yang namanya kong kali kong antara wajib pajak dan oknum pajak teman-teman kita. Itu banyak terjadi. Sebenarnya sejak saya jadi konsultan pajak itu sejak 1999 itu udah sering terjadi. Itu biasanya seperti apa yang kong kali kong yang muncul itu yang terjadi? Ini sebenarnya ada juga wajib pajak yang nakal seperti ada transaksi tapi tidak mempunyai NPWP. Kedua, sudah punya NPWP tapi menyampaikan SPT yang tidak baik dan benar, dan juga menggunakan faktur-faktur pajak fiktif, dan juga membawa kekayaannya atau penghindaran pajak dengan mentransfer dananya ke luar negeri. Ini kan tindak pidana pajak sebenarnya. Mungkin dengan adanya tindak pidana pajak ini, oknum-oknum tertentu itu menakut-nakutin wajib pajak tersebut. Jadi Anda mau mengatakan bahwa ada wajib pajak yang nakal, itu yang kemudian membuat oknum pajak mengajak bermain. Iya, namanya pengusaha ya pasti ada cost and benefit. Daripada saya habis waktu, tenaga dan pikiran, udahlah selesai aja lah. Jadi ini dimulai dari wajib pajak nakal atau Ya. dimulai dari oknum yang nakal? Oknum perpajakan yang nakal? Kalau saya dengar dari klien saya sih pernah diajak. Justru ada oknum-oknum pajak, janganlah menggunakan si A, si B, dan si C. Karena saya konsultan pajak. Konsultan pajak itu nggak semuanya yang seperti itu. Kan banyak juga yang baik. Tadi ketika dia didapatkan celahnya, Ya. oknum, ada kesalahan gitu. Dan kemudian akhirnya diajak damai. Ya. Kan ada transaksi, ada uang damai. Itu biasanya nilainya sampai berapa? Nah, ini kebetulan 2 minggu yang lalu case masih hangat kejadian-kejadian yang seperti di medsos itu. Tapi teman-teman kita di pajak itu masih berani aja. Ini ada klien yang datang ke saya ketika dia dilakukan pemeriksaan, ada yang disebut dengan bukti permulaan. Bukti permulaan itu adalah ketika si Fiskus menemukan ada tindak pidana pajak. Ketika dia diperiksa sebagai saksi, tiba-tiba ditakut-takutin, nanti kalau kamu nggak bayar sekian, nanti dijadikan tersangka loh. Berapa banyak itu? Ya kemarin sih dia bilang 12 M ya, 12 miliar. Tapi saya hanya disuruh bayar. Disuruh bayar berapa? 1 miliar. Wakil Menteri Keuangan Wamenku Suhasil Nazara memastikan akan melanjutkan temuan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut transaksi 300 triliun rupiah bukan hasil korupsi tapi tindak pencucian uang ke jalur hukum. Terkait dengan pencucian uang menjadi satu bentuk yang untuk tentu tindak lanjutan perlu ditangani oleh aparat penegak hukum, kata Suhasil di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat 10 April 2023. Ini merupakan temuan dari Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU yang menyebutkan transaksi janggal dimaksud merupakan pencucian uang. Mungkin korupsinya sedikit, tapi pencucian uangnya yang banyak, kata Mahfud MD sebelumnya. Suhasil memastikan Kementerian Keuangan atau Kemenku bakal bekerja sama dengan semua pihak untuk mengusut tuntas kasus pencucian uang ini. Beberapa upaya yang bisa dilakukan antara lain dengan memeriksa perpajakan dan kepabeanan. Kita perlu lakukan lebih pemeriksaan perpajakan maupun pemeriksaan kepabeanan, kata dia. Selain itu, pemeriksaan juga perlu dilakukan dengan para pegawai hingga wajib pajak. Bukan hanya diperlakukan kepada individu, pegawai, tapi juga kepada seluruh wajib pajak maupun wajib bayar di Indonesia, kata dia. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan Kemenku sebesar 300 triliun rupiah merupakan transaksi tindak pidana pencucian uang TPPU. Dia pun menepis narasi yang mengatakan bahwa transaksi tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Tidak benar.
yang berkembang di Kementerian Keuangan ada korupsi 300 triliun rupiah. Bukan korupsi tapi TPPU, ujar Mahfud di kantornya, Jumat 10 Maret. Nilai transaksi yang berkaitan tindak pidana pencucian uang TPPU umumnya lebih besar dibanding tindak pidana korupsinya. Sebagai contoh, ujar Mahfud, seseorang melakukan tindak pidana korupsi dengan nilai 10 miliar rupiah. Kemudian orang tersebut melakukan tindak pidana pencucian uang TPPU yang melibatkan keluarga dan rekan-rekan dengan nilai yang lebih besar. Bukan korupsi, tapi pencucian uang. Ini lebih besar dari korupsi, tapi tidak mengambil uang negara, apalagi diambil dari uang pajak, kata dia. Dari nilai uang dikorupsi, Kementerian Keuangan telah menyelamatkan uang negara senilai 7,08 triliun rupiah. Jumlah tersebut berasal dari kasus-kasus yang masih berproses hingga sudah divonis pengadilan. Kalau dikaitkan dengan korupsi itu yang dilakukan oleh Kemenku sudah berhasil mengembalikan 7,08 triliun rupiah dari korupsi dari kasus-kasus itu, katanya. Sebelumnya Mahfud MD menjelaskan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai 300 triliun rupiah merupakan akumulasi sejak 2009 yang melibatkan sebanyak 460 orang. Itu tahun 2009 sampai 2023. Ada 160 laporan sejak saat itu. Tidak ada kemajuan informasi. Sesudah diakumulasikan, semua melibatkan 460 orang lebih di kementerian itu sehingga akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun rupiah, kata Mahfud di Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia atau UIII. Jalan Kaliurang, Sleman, Rabu 8 Maret. Mahfud menuturkan laporan sejak 2009 terkait transaksi janggal itu tidak segera mendapat respon hingga akhirnya menumpuk. Baiknya kasus mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, menurut Mahfud kadangkala respon baru diberikan dan dibuka ke publik sesudah mencuat kasus di permukaan. Kadangkala respon itu muncul sesudah menjadi kasus kayak yang Rafael itu menjadi kasus lalu dibuka. Loh, ini sudah dilaporkan tapi kok didiemin gitu, baru sekarang bisa dibuka, kata dia. Demikian dikutip Antara. Pernah terjadi menurut dia, hal serupa juga pernah terjadi pada kasus tindak pidana pencucian uang TPPU yang menjerat mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji. Dulu Angin Prayitno sama, nggak ada yang tahu sampai ratusan miliar diungkap oleh KPK, baru dibuka. Nah itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa, sehingga perlu sistem saja menurut saya, ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu. Kendati demikian, Mahfud mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bergerak cepat melakukan pembersihan dugaan pencucian uang di kementerian itu. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar.